Oke. Udah malam. Jam berapa ya aku bikin video ini? Jam 22.39. Nah, harusnya udah tidur setengah jam yang lalu, tapi nggak tahu kenapa kesel banget. Yang aku habis dapat screenshot penagihan lagi yang benar-benar ngeselin banget, yang bikin aku nggak bisa tidur. Akhirnya aku harus bahas ini daripada lupa. Jadi ada penagihan bangsat banget yang aku dapat dari aku laku nih. Ya, ini aku zoom dulu. Ini penerimanya dari 0815 1151 08021. Teror aja nomornya nih. Bangsat banget, anjing nih nomor. Siapapun pemilik nomornya nanti ya, kalau lu masih komplotan DC pinjol aku laku yang nagih kayak gini, bangsat, lu mati aja lu monyet. Kesel gua. Anjing, ini aku tadi mau tidur loh. Mau tidur tadi, ceritanya mau tidur, terus nggak sengaja scroll di salah satu, bukan salah satu ya, aku dapatnya dari channel grup Raja Galbay. Nanti untuk detailnya mungkin barangkali Bang Raja Galbay bikin videonya nanti, kalau misalnya ada ya. Kalau ada pasti dibahas sih, ini pasti dibahas. Coba cek aja videonya di di channel YouTube-nya. Kalau misalnya ada ya berarti syukur, berarti benar-benar dibikin sama dia. Kalau enggak ya mungkin cuma dibahas di channelku doang. Kalau ada nanti gue kasih deh linknya, gue taruh di deskripsi bagaimana Bang Raja Galbay ngebahas ini. Tapi ini sumpah nih, demi apapun ini penagihan paling bangsat, paling ngeselin banget di aku laku nih. Aku laku nih kayaknya baru satu konten doang sih, yang kalau nggak salah DC-nya itu udah nyerah, udah desperate juga dia, mau minta pembayaran tapi nggak dikasih atau gimana ya, aku lupa sih. Aku sendiri yang bikin video tapi lupa isinya. Ya udah lama sih itu kontennya. Nanti ditonton aja di playlist. Nanti silakan cek aja penagihan aku laku kayak gimana. Tuh ada kayak si DC lapangan pinjol aku lakunya nyerah, minta malah disuruh ditalangin, tapi yang si nalangin si DC lapangannya. Nah ini si bangsat DC Descol ya, Desk Collection atau penagihan Descol dari kantornya pihak agensi penagihan. Aku nggak tahu agensi penagihan yang dipekerjakan sama aku laku ini SDM-nya paling rendah, paling goblok yang pernah aku lihat nih. Kita coba cek ya. Selamat siang nasabah aku laku. Ini aku laku lo ya. Ini aku nggak ngada-ngada, nggak aku edit. Ini screenshotnya benar-benar aku download dari channel YT-nya Raja Galbay. Jadi dari channelnya Raja Galbay. Kok dari channel sih? Dari grup Facebook Raja Galbay, dan aku bahas di video ini. Ya, jadi nggak ada edit. Dan ini paling bangsat lah pokoknya. Data Anda sudah dialihkan ke tim DC lapangan untuk penagihan keras, anjing. Penagihan keras, cok. Mungkin kayaknya udah gontok-gontokan kali ya. Udah siap untuk perang. Penagihan keras tuh nggak cukup kayak dibentak doang. Mungkin ingat kayak kejadiannya Caruk yang menewaskan 4 orang. 4 orang apa 2 orang ya? 4 orang ya. Yang menewaskan 4 orang tuh Caruk di daerah Bangkalan itu. Nah, itu mungkin akan dilakukan juga seperti tim DC lapangan aku laku yang satu ini. Nah, siap-siap aja bawa golok, bawa parang. Ya, pokoknya siapin aja lah penagihan keras nih. Kita nggak tahu penagihan keras yang seperti apa. Silakan nanti kalau misalnya DC lapangan datang ke rumah, itu golok, jangan golok balok, apalagi ya. Bolok, galok, galok. Anjing, ini udah mau jam tidur lah, aku sampai nggak fokus loh. Ya, pokoknya ini bawa golok, parang, sama kayu balok itu siapin di rumah dah. Nah, jaga-jaga aja kalau misalnya ada apa-apa gitu kan. Ya oke, next. Nah ini satu, tim DC lapangan akan teror nomor-nomor kerabat, teman kerja, tetangga dan keluarga. Ini kurang bangsat gimana nih? Ya. Yang sudah kami dapat dari tim IT perihal hutang Anda dengan lampiran foto dan data diri. Wah, ini udah kesannya penyebaran data nih. Ini ya buat OJK ya, tolong ya. Ini kalau udah nge-stitch video ini, entah dari aku atau dari channelnya Raja Galbay, ini tolong penagihan kayak gini nih, ini tolong ditindak nih. Ya, ini SEOJK yang paling baru pun nggak digubris sama mereka. Gila sih. Ya nanti aku coba tunjukin deh SEOJK itu yang mana, nanti aku tunjukin di bab 9 tentang penagihan. Di situ udah detail kok. Nanti kalau misalnya dari semua ini nggak ada yang sama, nah ini berarti yang tolol itu udah pasti DC aku lakunya yang bangsat ini. Next ya. Intinya nomor 1 ini mau neror kontak-kontak Anda itu.
Kalau di Akulaku kan itu kan ada nomor transaksi juga ya, Anda bisa beli pulsa, beli paket segala macam. Nah ini kayak penagihannya Shopee nih, mirip-mirip nih. Cuma kayaknya aku hampir jarang nemu ada Akulaku yang keluar kondar, tapi pernah aku sekali waktu, dan sampai sekarang aku masih Galabai Akulaku ya. Aku Galabai Akulaku itu totalnya 4 juta sekian peleter sama pinjamannya. Lumayan lah, HP gratis sama uang tunai 2 juta gitu kan. Aku dapat penagihan yang mirip-mirip kayak gini, tapi udah ganti nomor jadi aku nggak bisa nunjukin. Tapi intinya sama. Dan pernah lagi ke keluar kondar yang aku dulu pernah isi pulsa juga dari Akulaku. Ini memang paling bajingan banget ini Akulaku nih. Dan mirip-mirip kayak Shopee juga. Tapi aku heran ya, kenapa ya kayak Lentera Dana Nusantara sama e-commerce ini nggak ada tindakan-tindakan kayak gitu ya. Bahkan kayak ada kami aja sekali dapat teguran itu, ini penagihannya udah nggak kayak dulu lagi gitu. Oke, next ya. Ini bangsat nih nomor 1 nih, mau nagih ke kerabat, teman, kerja, tetangga, dan keluarga. Tunggu aja nih. Ada DC lapangan ya, intinya tim DC lapangan mau neror ke kerabat, teman kerja. Ini udah melanggar ketentuan SEOJK yang paling baru tentang penagihan yang berhubungan dengan menagih harus dengan yang bersangkutan. Itu bukan ke kerabatnya, bukan teman kerja, tetangga, atau keluarga, itu bukan. Karena utang ini ranahnya pribadi. Ya. Apalagi kalau misalnya tim DC lapangannya datang ke rumah, gak bawa surat-surat, gak bawa identitas, wah. Suruh pulang. Usir. Enggak mas, pulang mas. Saya gak butuh orang asing datang ke sini. Alasan apapun. Ya. Ini anjing banget nih. Ini malam-malam bikin emosi. Fuck. Yalah. Oke, next. Nomor 2 ya. Kami tracing IG, FB, dan sosmed yang Anda punya. Wah kan. Ini udah melanggar lagi nih, yang seperti yang gue sebutin tadi, yang menagih yang bukan bersangkutan. Nah, aku juga pernah dengar bahwa di pasal, di dalam pasal 9 itu ada yang menyebutkan bahwa tidak boleh menagih, menagih dengan harus melalui jalur pribadi. Nah, ini kalau sampai tracing IG, FB, sosmed itu kan bukan ranah pribadi ya, ini kan untuk publik ya. Namanya sosmed kan sosial media, berarti bisa diakses ke semua orang dong. Kalau dia tiba-tiba komen di postingan Anda terus bilang, tolong selesaikan urusan Anda dengan kami ya, karena Anda punya hutang gak mau bayar segala macam. Wah, ini udah tindakannya tracing kayak gini nih, bangsat juga. Dan sampai sekarang masih dilakukan loh di tahun 2024 ini. Aku masih sering kok nemu kayak postingan-postingan di locker, di marketplace gitu-gitu, yang nemu aja kayak postingan-postingan dicari penipu, terus habis itu dicari penyelundupan uang segala macam, itu aku masih nemu loh. Cuma memang nggak aku angkat sih di konten ini karena aku selalu fokus sama bentuk penagihan deskolnya sih. Ya barangkali kalau misalnya ada kayak video DC lapangan datang ke rumah terus kayak sikap gimana gitu, aku sih mau sih kayak react gitu. Kayak salah satunya di video channelnya Pak Jamal Official itu kan ada yang nagihnya tuh kasar tuh. Nah, aku mungkin bisa reaksi. Aku dulu pernah janjiin itu ya, aku lupa sih ya nanti deh. Kalau misalnya ada kesempatan konten itu, nanti aku coba react videonya itu. Ya. Jadi intinya dia mau nagih ke sosmed lah, atau ke teman-teman sosmed Anda. Ini juga termasuk penyebaran data juga nih. Misalnya Anda berteman dengan si A nih, si A, si B. Nah, si A, si B ini juga nanti postingannya dia akan ada komen-komen ini, ngetak sosmed Anda juga. Wah, nih bangsat juga nih. Pentung aja paling begini nih. Tepak gitu. Bangsat, kesel banget loh malam-malam loh. Aduh, yalah. Ada lagi gini. Akan didatangi tempat Anda atau tim DC di tempat Anda sesuai antrian. Wah, ini berarti lucu sih. Ketika misalnya ada nasabah sesuai antrian itu, berarti antrian nomor 1 di gang 1. Nanti gang 2 nasabah si B. Gang 3 nama si C. Nah, gang 4 tuh ke rumah Anda gitu. Ini bangsat nih. Dengan surat perintah beserta dokumen perdata. Bangsat, ini dokumen perdata tuh apa sih? Nah, ini otaknya nggak nyampe aku. Coba tadi apa nih namanya? Dokumen perdata. Perdata tuh apa ya? Yang ada tuh setahu aku berkas perkara perdata memang ada. Dan ada, mungkin ini aku coba ambil dari salah satu situsnya Pengadilan Negeri Kota Bumi kelas 2 ya. Contoh berkas perkara perdata nih. 1. Contoh
tergugat, gugatan didampingi kuasa hukum, gugatan tidak didampingi kuasa hukum, jawaban tergugat, replik penggugat. Nah, nggak ada tuh istilah kayak tadi, mana ya screenshotnya aku lupa. Nah nih, dokumen perdata, foto KTP, foto selfie, surat persetujuan ini nggak termasuk dokumen perdata. Ini goblok, asu, bajingan, anjing juga nih. Ini semuanya jadi satu sih. Kalau Anda didatangi di lapangan terus ngaku-ngaku bawa dokumen perdata, goblok namanya. Katain goblok lu. Tolol lu. Apa-apaan bawa dokumen perdata isinya foto KTP, foto selfie. Harusnya bawa dong berkas-berkas perdatanya, bawa ke sini. Tapi kan bawa berkas-berkas perdata gini kan harusnya di pengadilan kan. Bukan pas dibawa pas nagih. Nah, ini goblok lagi nih. Ya. Ini isi satu video ini kayaknya emosi sih. Karena udah malam gitu. Aku kaget ketika ada scroll ini, wah ini buru-buru bikin konten nih. Takutnya lupa kan gitu. Nah, terus di kalimat bawahnya lagi, siapkan materi untuk bayar lunas di tempat. Nah, ini goblok juga nih. Tidak ada proses pembayaran melalui pihak lapangan, nggak ada. Penjemputan dana itu sama sekali tidak bisa dilakukan. Bahkan untuk ambil barang-barang di rumah Anda dijual-jual itu nggak bisa. Ya, keplak aja palanya. Makanya aku bilang tadi bawa golok, bawa kayu, bawa parang segala macam, bawa. Ini siapkan aja di belakang rumah. Nanti siapa tahu kan kalau ada apa-apa gitu kan. Ya, tapi kita jangan main kekerasan dulu ya. Ya itu disiapin aja di depan rumah aja. Dijajar gitu. Nah, nanti kalau misalnya di nasabahnya si DC lapangannya datang, wah ini si nasabahnya bawa parang, bawa golok, bawa balok. Nah ini waspada ini kalau tiba-tiba si nasabahnya ngereok ketika ditagih, habis loh. Bikin tagihan-tagihan kayak gini. Apalagi nih buat anda yang gagal bayar di Aku Laku dapat penagihan seperti ini, kayak bangsat ini, udahlah nggak usah dibayar. Udahlah fix auto lunas ini, nggak usah dibayar lagi. Karena ancamannya luar biasa sih. Ini legal loh, legal Aku Laku loh. Ini multi finance loh ya. Izin ini nggak cuma sebatas peer-to-peer lending, tapi dia juga dapat multi finance. Karena dia juga bisa pay later, tapi dia juga bisa untuk pinjaman. Tapi memang Aku Laku ini bagusnya adalah dia udah dicabut sih untuk pay letternya. Jadi pay letternya udah nggak bisa dipakai. Yang masih bisa dipakai tuh dari Asetku juga pinjol legal yang mergernya di Aku Laku. Jadi untuk Aku Laku pay letternya nggak bisa dipakai. Jadi tinggal yang pinjamannya dari Asetku. Nah, Asetku ini juga bagian dari peer-to-peer lending juga yang merger dengan Aku Laku kayak gitu. Dan ya emang sih Aku Laku ini emang DC lapangannya cukup merata untuk di sebagian besar daerah perkotaan terutama ya. Karena aku juga yang galbay Aku Laku sampai sekarang pun udah setahun lebih nggak pernah didatangi DC lapangan. Ini kalau misalnya DC lapangan datang ke rumah atau ke alamat domisiliku ya. Ini aku harus menanyakan dulu dari mana, mau apa, tujuannya apa. Kalau mau nagih silakan tunjukkan dulu berkas-berkasnya. Utamakan mintain KTP sih, mintain identitas karena biasanya di surat tugas dengan KTP biasanya beda nih, kuatirnya gitu sih. Terus ada SPPE juga, itu juga wajib diminta sih. Surat kuasa kalau misalnya dia pihak ketiga, surat kuasa dari pihak Aku Laku untuk menuju ke pihak agensi penagihan yang bersangkutan. Biasanya pihak agensi itu kayak misalnya dari PT TIN misalnya. PT TIN berarti dia adalah pihak ketiga atau ahli kuasa untuk menagih Anda misalnya. Biasanya ada surat tugasnya tuh, ada lampiran-lampiran terkait kan. Gitu. Terus ada data nasabah yang ditagih mungkin, kemudian ada kayak surat perintah dari pihak agen penagihan yang mengatasnamakan Anda dan pihak petugas lapangannya untuk menagih Anda kayak gitu. Nah itu jangan lupa diminta juga pada saat datang. Jadi ini sedikit tips dari saya kepada Anda yang sekarang ini gagal bayar di Aku Laku dan mungkin belum pernah didatangi. Ya maksudnya bukan nakut-nakutin ya, tapi ya apalah cuma didatangin orang-orang kayak gitu loh, apa yang takut gitu. Nah, hadapin aja gitu. Ya kalau bisa dihindari lah, paling nggak dihindari gitu. Tapi kalau Anda misalnya udah siap nih dengan proses-proses penagihan yang ada, silakan dihadapi dengan cara-cara yang sudah saya sebutkan tadi gitu kan. Nah, just. Udahlah, kata-kata di bawahnya nih bilang silakan negosiasi, udah nggak usah negosiasi. Udah nggak perlu, kalau aku aja pengen dapat kayak gini nggak usah negosiasi, pulang. Meskipun udah lengkap, udah pulang. Dapat diancam kayak gini loh. Diancam nomor 1 sama nomor 2 loh. Katanya mau teror kerabat, teman kerja, tetangga, keluarga. Tunjukin aja screenshot ini. Simpan.
baik-baik screenshot ini. Kalau bisa di print, di laminating. Kalau ada DC 8 aku laku yang datang ke rumah Anda, silahkan tunjukkan screenshot ini. Dan ya wes, perkuat dengan Anda tidak mau bayar pinjol Anda selamanya. Wes kayak gini-gini. Ini bangsat juga sih. Ini tolong OJK ya, aku dengan sangat dan hormat tolong ini ditindak sih ini. Aku kangen loh, sumpah kangen banget ketika kayak ada proses penindakan desk collection yang nagihnya goblok yang di satu kantor gitu. Terus kemudian diringkus polisi karena ditemukan adanya indikasi penagihan dengan ancaman, dikirimin gambar-gambar porno segala macam, diedit-edit lah yang gambar buronan segala macam gitu-gitu. Nah, aku kangen banget tuh. Bahkan ada yang sampai kayak ibunya dengar informasi kalau anaknya itu ditangkap oleh pihak kepolisian karena dia bekerja sebagai DC dan kantornya itu diringkus sama polisi. Nah, si ibunya nggak terima, akhirnya kayak nangis-nangis mohon-mohon untuk tidak ditahan anaknya. Saking sebegitunya loh orang cari kerja karena saking si anak itu nggak punya skill untuk bekerja survive sampai dia ngambil tugas sebagai DC untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal jelas-jelas ya deskol ini sekelas deskol yang bahkan kita nggak tahu siapa orangnya. Itu pun udah jadi musuh masyarakat secara halus lah. Secara halus tuh karena apa? Karena ya mereka nggak kasat mata, nggak bisa dilihat gitu loh. Nggak tahu wujud orangnya siapa, di mana, gitu kan. Tapi keberadaan mereka ini sangat sulit untuk diketahui loh. Karena ya pertama pekerjaan seperti ini sangat aib sekali. Ini kalau sampai misalnya ada mertua, misalnya Anda orang tua, Anda adalah keluarga dan Anda adalah orang tua punya anak gadis gitu. Terus Anda tiba-tiba ada seorang anak laki-laki seperti saya seumuran kemudian dengan maksud tujuan datang ke sini melamar anak bapak gitu misalnya, anak ibu gitu. Terus pasti ditanya, "Pekerjaan kamu apa, Nak Le?" "Oh, saya dulu kerjanya sebagai DC, desk collection ya. Kalau DC kayaknya udah tahu ya. Udah sebagai desk collection. Apa itu desk collection? Penagih utang. Pantong balu. Pulang. Oh, loh. Apok loh. Abus loh. Ya intinya gitu. Ya intinya si aku laku ini nggak bisa diakses untuk peleternya, yang mampus juga, kapok lu rasain lu. Terus untuk yang pinjamannya masih bertanya di asetku, tapi kita nggak tahu lagi apakah emang masih bisa digunakan atau enggak untuk yang aku lakuin ini, terutama di peleter ya, karena sampai sekarang belum ada kebijakan baru apakah aku laku mau tetap memperbaiki sistem untuk peleter mereka atau enggak. Katanya sih dulunya seperti deadline bulan Januari ini. Cuma karena ya si OJK-nya lemah gitu loh. Maksudnya berharap karena emang bisnis pinjol ini sangat menggiurkan sekali loh duitnya. Karena bisnis kayak gini nih, ini kan bisnis ya, pinjol kan bisnis. Jadi jangan harap Anda kalau misalnya dibaik-baiki sama pinjol segala macam itu bullshit sih. Itu hanya permainan kata-kata yang akan mempengaruhi psikis Anda gitu. Tidak mungkin seseorang minjam di pinjol kemudian dibantu gitu, enggak. Anda itu digerakkan oleh sistem loh. Uang Anda yang Anda pinjam di pinjol itu sistem loh. Bukan sebuah bukan malaikat. Mereka tuh bukan malaikat penolong, mereka bukan makhluk halus kayak tuyul atau apa segala macam yang menghadiahkan uang Anda sekian terus nanti dibalikan dalam dalam jangka waktu tempo tertentu gitu dengan bunga. Misalnya telat ada dendanya segala macam gitu-gitu. Jahat banget ini. Ya, jadi sekali lagi ya, ini mungkin videonya sampai sini dulu karena ngantuk banget. Tapi yang paling bangsat adalah ketika Anda dapat penagihan kayak gini, tolong berhenti bayar lah. Udahlah. Berhenti bayar, enggak usah bayar lagi aku lakunya. Gitu loh. Ini goblok banget nih yang bikin penagihan ini, anjing ini udah malam-malam. Tadinya sih nge-scroll di Facebook kan, terus nyari-nyari besok konten apa ya gitu. Wah, pas nemu ini udah malam ini juga langsung bikin karena takutnya lupa gitu. Karena emosi banget lihat kata-kata kayak gini gitu loh. Jadi tolong ya. Ini kata-kata terakhirnya, negosiasi gak usah. Ada kendala ingin melakukan cicilan, bagi cicilan udah gak usah. Udah gak punya duit, udah ngaku gak punya duit, gak punya uang lagi segala macem, udahlah gak usah punya niatan baik lah untuk nyicil-nyicil di aku lakuin ini bajingan banget nih penagihan kayak gini.
Gak usah nyicil ya, nyicil juga nggak akan mempengaruhi proses Anda kredit di Aku juga pasti ditolak lagi lah. Pasti ditolak kok. Anda mau sampai ngelunasin juga percuma, nggak akan bisa minjem lagi. Udahlah, berhenti minjol gitu. Berhenti minjol, nggak usah minjol. Terus buat Anda yang mau minjol udah nggak usah pakai pinjol gini, bajingan juga nih orang gini. Ini kalau Anda telat bayar, meskipun Anda udah dulunya Anda jadi nasabah yang rajin bayar, begitu dapat penagihan kayak gini sakit hati loh. Gila sih. Udahlah, nggak usah pakai kata-kata terakhirnya terima kasih. Udah lu diem aja lu bangsat. Kesel gua. Negosiasi, palpeang negosiasi. Apalagi pakai cicil. Udah nggak usah lah cicil itu ya. Buat anda yang masih gagal. Nggak bayar harapan, tidak diam dan mengabaikan. Nggak harapan. Oh, nggak harap, tidak diam dan mengabaikan. Ya lebih baik lu didiamkan lu sekalian lu. Bekuk aja lu. Anjing, kesel banget. Ngabainya lu cukup lu cuekin lu. Yang gue cuekin lu sama nasabah lu. Kapok mampus lu. Bayaran lu. Anjing, kesel cu. Ngomong sampai belepotan loh. Ini udah jam 11 ya. Udah gitu dulu untuk konten kali ini. Sorry banget karena ini pasti kontennya miso-miso. Silakan dengar di luar aja atau pakai headset biar nanti nggak kedengeran sama keluarga atau siapa gitu. Ya wes gitu aja dulu ya. Thank you.